Balik lagi di channel Ateng Katros, ya ya. Nah, ngomongin Vespa nih cuy ya. Sebenarnya dari dulu tuh gue nggak begitu tertarik sama yang namanya Vespa. Tapi setelah gue kenalan lebih dekat, pelan-pelan gue mulai jatuh cinta gitu cuy sama Vespa. Nah, salah satu varian yang gue suka adalah PX. Alasannya karena PX ini tuh bentuknya nggak terlalu klasik ya. Seperti misalnya kayak varian Vespa Sprint yang bentuknya udah masih bulat-bulat gitu. Kalau PX ini bentuknya dia udah kotak-kotak. Sisi minusnya dari varian PX ini adalah bentuknya itu yang berkesan Vespa bapak-bapak gitu cuy. Tapi opini gue soal Vespa PX yang looksnya kayak Vespa bapak-bapak ini langsung terbantahkan ketika gue ngelihat satu Vespa PX punya temen gue yang udah dimodif cuy. Dan kabarnya sih dia sampai habis ratusan juta untuk ngedandanin PX-nya ini. Seperti apa motornya? Gue sekarang mau mandi dulu, terus habis itu kita langsung cus. Sudah sampai di Wisma Bali United. Ya. Tapi bukan di Bali, di Jalan Panjang. Nah, di samping gua udah ada Vespa PX yang menurut gua tampilannya gokil banget cuy. Sekarang kita lihat dulu B-rollnya. Gimana cuy motornya? Oke kan, menurut gue rapih banget ya. Gue pengen ngajak kalian untuk melihat ubahan atau modifikasi yang udah dilakukan sama Mas Acu. Mas Acu itu yang punya motor ini ya. Nah, itu dia cuy. Oke cuy, langsung aja nih ya. Siap ngeracunin Om Ateng nih. Vespa lu nih udah lu apain aja nih kayak Oke, nih yang pasti pertama rubahannya di fork dulu. Ini aslinya forknya axle. Nah, gua potong, terus gua pendekin supaya dia ride headnya lebih pendek. Jadi lebih padat juga kan ngeliatnya. Biasanya tuh kan Vespa kan jauh banget ya. Nah, ini kalau ini sekarang tuh lebih proper aja, lebih pendek. Nah, ini shock breaker lu ganti juga? Iya, ini gua pakai BGM untuk Vespa PK. Cakram pakai Polini. Wah, Cakram pakai Polini. Nah, ininya? Ini hubnya bikinan karya anak Indonesia nih. Lokal, tapi dia full CNC. Velgnya gue pakai Pinasco modular. Jadi ini walaupun dia modelnya two-piece, dia tetap bisa dipakein ban tubeless. Oke, kalau yang belakang? Yang belakang sama, velgnya pakai Pinasco juga, lebar 210. Hubnya, tromolnya masih bawaan Vespa sih. Kalau lo ngomongin budget buat di kaki, range-nya berapa nih? Lo ganti shock breaker, cakramnya pakai Polini ya? Iya. Velg semua segala macam. Oke, ini 5 juta. Ini selang rem 2,7-an. Ini totalnya berapa ya? Mungkin 10 lebih lah, 15-an ya, 15-17-an lah ya. Nah, kalau bagian body apa aja nih yang lo pasangin aksesorisnya? Kalau body gue mostly mempertahankan ini keadaannya standar ya, orisinilnya. Yang gue ganti itu cuma lampu belakang pakai Bosata model racer gitu. Itu lebih kecil dari aslinya? Lebih kecil, jadi lebih clean sih jatuhnya ya. Karena kan dipaduin sama jok single seat begini, jadi dia lebih bersih aja. Iya. Beda banget ya pas gue ngeliat motor bagian belakangnya tuh kok kayak ada yang beda ya. Pas gue perhatiin ternyata lampu belakangnya kecil. Lampu belakangnya kecil. Terus? Ini apa sih? Ini yang paling mahal deh bos, cutting stiker. Ini cutting ya? Iya, ini nama bokap gue nih, Mat Arif. Nah, jadi motornya ini namanya Mat Arif. Panggilan bokap gue waktu dulu jualan daging di pasar namanya Mat Arif. Yang gue suka lagi cuy kalau di motor ini joknya. Ini lo pakai apa sih? Ini gue pakai Nisa Itali. Sebenarnya bentuk jok single seat itu banyak banget. Nah, tapi menurut gue udah 3 kali ganti jok kan. Yang single seat nih, yang paling cakep lekukannya ini Nisa ini. Ini berapa harganya? Ini sekitar 2,8-2,9 mungkin sekarang 7 jutaan kali ya. Sekarang. Kalau di stang lu pasang? Nah, kalau di stang gue pakai masternya pakai Brembo RCS 15, terus gas spontannya pakai Tomaselli, terus juga selebihnya standar lah, saklar standar. Nah, ini sih nih Om Ateng yang gue tetap pertahanin nih. Ini speedometer aslinya. Dari semua yang gue ganti baru, cuman ini doang yang gue pertahankan karena
Ya kelihatan historinya sih, asik. Yoi. Handle pakai SIP. Kalau ngomongin Vespa, nggak mungkin seorang acu mesinnya standar. Nggak mungkin. Lu udah apain aja nih, Cu? Nah kalau untuk mesin, gue blok pakai Polini 137 cast iron, terus pengapiannya pakai SIP yang full DC, jadi udah aman. Kopling pakai DRT, karburator pakai DRT juga, terus selebihnya standar. Vespa tuh yang penting pengapian bagus, karburator bener, insya Allah nggak pernah bakal mogok sih. Oh ya, gue combo juga sama knalpotnya pakai Jim Lomas yang karbon Kevlar. Habis berapa? Coba benerin mesin. Mesin benerin ya, upgrade ya mungkin sekitar 30-an lah ya. Mantap. Sekitar 30-an. Ya. Nyalain dong, Cuk. Bisa nggak, Cuk? Nyalain bisa dong. Ya udah, yuk. Di luar. Kita nyalain di luar ya. Oke. Kita nyalain di luar, cuy. Kita denger suaranya. Oke, silakan. Yoy. Yang lu punya ini kan PX. PX itu kan kalau di ranah Vespa kan kayak nggak se-eksotis kayak misalnya PTS gitu Yes. kan. Bener nggak sih? Bener nggak? Ya bisa dibilang gitu sih. Gitu kan. Nah, lu kenapa justru milih PX buat di modif? Sebenarnya kalau kita ngomongin Vespa, biasanya tuh ada kenangan tersendiri di balik itu motor. Bokap gue tuh dulu kan tukang daging tuh. Zaman dulu tuh nggak ada tuh yang mio yang buat naruh barang gitu kan nggak ada kan? Matic masih nggak Nggak ada. Jadi motor paling enak decknya buat bawa daging deh Vespa. Gue pernah ngomong sama bokap gue zaman dulu. Pokoknya nanti kalau Acu udah punya duit, Acu benerin Vespanya. Nah, bokap meninggal, Vespa hilang tuh nggak tahu kemana. Iya nggak tahu kemana. Terus setelah itu gue keinget lagi, wah dulu gue pernah janji sama almarhum bokap kan. Ya udah akhirnya gue cari yang sama persis sampai warna-warnanya sama persis. Apa semuanya yang lu pasang ini partnya dari luar atau ada yang bagian ada yang buatan lokal? Yang dari sini ya cuman itu doang sih, lampu depan sama lampu sen. Selebihnya beli. Oh sama ini hub tromol depan tuh. Iya itu bikinan anak Indonesia sama tuh. ban kali ya. Iya kalau Vespa itu sebenarnya yang ngebedain itu yang bisa jadi cirinya Vespa kita tuh dari warna sih kalau menurut gue. Karena buat gue nentuin warna ini aja itu bangsa 2 minggu baru gue ketemu warnanya. Jadi sampai tukang catnya nanyain mulu tuh, bos mau warna apa bos? Bos mau warna apa bos? Iya Vespanya udah dikerok kan, Vespanya udah dikerok sembari jalan kan. Baru ketemu tuh, wah ini nih namanya Phaeton Green, Piton. Pakai Piton. Ini Siken. Oh, Siken tapi custom. Cuk, Ya. 2 pertanyaan terakhir. Habis berapa? Aduh. Gak usah basa-basi ya. Langsung aja sebut. Yang saya tanya ini nominal. Yang penting ini bini gue nggak ngeliat deh. Kalau dari awal sampai sekarang ya, sama motornya ya. Motornya lu beli berapa waktu itu? Motornya bahannya dulu tuh masih 15 jutaan. Yang bla 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 modif. Hotelnya ada lah. 105-an. Oke, 105-an. 105-an. Nah ini gua tutup pertanyaan terakhir. Lu puas nggak? So far sekarang udah inilah motor Vespa ala gue gitu. Udah nggak bakal udah sangat puas lah dengan yang ada sekarang. Ini nambah 1 pertanyaan lagi. Lu habis modal 105. Kalau gua tawar 150, lu lepas nggak? Menurut lu Vespa jenis apa yang cocok buat gua? Kan lu dari bentuk-bentuk lu gua terawang Spartan 200 bos. Keker dan kencang udah. Keker dan kencang. Selain itu, oke itu opsi pertama Spartan 200. Opsi kedua? Sebenarnya sih basically large frame. Kalau lu baru mau main, large frame aja dulu. Sprint enggak? Sprint enggak ya kayaknya enggak cocok. Touch banci enggak juga? Kurang ya bos. Kurang. Iya. Jadi Spartan PX. Oke. Boleh. Gimana kalau menurut kalian? Setuju nggak kalau misalnya pilihannya 2 antara Spartan sama PX? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komen. Ateng Spartan. Oke Cuk, thank you banget udah ngeluangin waktu ya. Thank you. Jadi anak Vespa nih ya. Anak Vespa, ya. Insya Allah ya, asal ada barang yang cocok ya. Tapi tadi 150 gimana? Oke Ci, thank you ya. Siap.
Oke cuy, jadi cukup sekian untuk episode kali ini. Seperti biasa, gua Ateng cabut. Peace. Pilihannya dua, antara Spartan atau PX. Tapi yang PX ini akhirnya gue ganti sama PTS. Jadi tinggal Spartan atau PTS. Gue bingung tuh antara milih keduanya. Jadi gue beli aja dua-duanya. Nah, ini Vespa PTS, yang ini Spartan.